Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan semuanya, di pagi hari ini seperti yang disampaikan dengan Pak Ramadan, Pak Nakul, Pak Asibuan, dan juga Pak Raguna, masalah pekerjaan kita ini udah dibilang kerjaan kita ini udah lumrah, ataupun sebenarnya kuncinya ini semuanya gimana caranya di kantor ini bisa dulu kita akur. Satu, nomor dua, berani dulu berbicara. Karena di sini saya perhatikan kita sama kita ketika membahas masalah pekerjaan pada gugup ataupun pada takut. Padahal pekerjaan kita ini sudah makanan sehari-hari kita. Apalagi di sini mungkin cuma satu orang yang belum kenal koperasi. Itu pun Pak Risman Asibuan. Kalau kita berempat sudah kenal koperasi, udah dirasakan asam manis pahitnya. Jadi kalau sudah dirasakan asam manis pahitnya, masa rekan-rekan nggak tahu apa yang mau diucapkan di pagi hari. Jadi sebenarnya bahan pokok dasarnya itu yang perlu rekan-rekan ucapkan itu di pagi hari, kan rekan-rekan sudah ngerasain lagi di lapangan. Di mana kendalanya lapangannya itu? Apa kendalanya? Harus bisa kita tukar pikiran setiap pagi. Kenapa dibilang harus bisa kita setiap pagi tukar pikiran? Biar tahu kita solusi. Kalau ibarat kata kita tidak ada tukar pikiran ataupun tidak ada solusi buat cara penagihannya, ujung-ujungnya sama aja bohong. Nanti ujung-ujungnya tagihan rekan-rekan, contoh ibarat kata dapat starting 490 tanpa ngedrop, tanpa ada LTB. Tiba-tiba tunai 490, tiba-tiba titipan 492. Itu kan udah tinggi ilmunya sebenarnya kalau kita di lapangan ini semuanya. Kenapa saya bilang udah tinggi ilmunya? Di buku kita sudah tinggi, tapi cara penagihan kita belum tinggi. Jadi minta tolong saya sama rekan-rekan, utamakan bekerjalah dengan jujur. Kejujuran itu paling utama, itunya kuncinya. Mau rekan-rekan orang jahat, mau rekan-rekan bandit, ini dan itu, utamakan kita di kantor ini jujur. Kenapa saya bilang kita harus jujur? Biar nggak kena nanti batunya ataupun karmanya. Karena kalau kira-kira kejujuran kita sama kita, ataupun keterbukaan kita sama kita, masalah pekerjaan kita diam aja, kita sibuk dengan kesibukan kita masing-masing, tapi rekan-rekan nggak punya planning, nah, rekan-rekan lah besok-besok yang tenggelam. Udah itu bahan pokoknya juga yang saya sampaikan di sini di pagi hari ini. Saya sampaikan sama rekan-rekan, bulan ini training semuanya, bulan depan itu udah komisi semuanya. Nggak ada lagi yang training, langsung lepas landas. Baik Pak Ramadan, Pak Risman, Pak Nakul, sama Pak Raguna, Pak KPL-nya. Karena saya perhatikan di sini kalau dibikin training udah nggak sesuai, tagihannya suka-suka hati. Aturannya di kesempatan yang training inilah rekan-rekan nekan masalah yang macet. Kayak mana caranya saldo yang macet-macet itu bisa di buku itu hilang namanya. Kalau tidak bisa hilang namanya, diperkecil hutangnya. Itunya kuncinya. Memang nagih yang macet itu susah, tapi di waktu training lah kita caranya nagih yang macet itu. Kenapa saya bilang di waktu training? Gimana caranya yang macet ini? Ntar pas saya lepas komisi nggak dipotong gaji saya. Karena hukumnya koperasi itu ngeri. Hukum rimba, kejam. Kenapa saya bilang kejam nanti sini biar paham juga buat Pak Risman. Setiap nasabah yang macet dipotong gaji rekan-rekan. Itu biar rekan-rekan tahu. Kemarin ada di sini pihak Finance Krishna. Nah, mungkin Pak Apa udah dengar itu kemarin. Pak Risman dengar kan? Pihak Finance Krishna aja gajinya 2.500.000. Segitu kemarin dia bilang. Segitu Pak. Ada kantornya Pak. Nah, dia tinggal di kantor. Enggak tinggal di kantor, dia ngomong kan. Dia ngontrak kan. Nah, ada uang jalan dia? Enggak ada kan. Jadi kita harus hidup bersyukur. Jangan nanti ketika kapal kecil itu mau tenggelam, rekan-rekan mau lepas landas. Di luaran kita bicara, nggak main kapal kami itu, padahal di sini nelayannya nggak ada yang niat serius buat mancing ikannya. Coba rekan-rekan berempat niat serius,
Gimana caranya pancingan itu banyak, gimana caranya ikannya dapat banyak, pasti ada nanti bonus, bisa kita kemana, happy ini itu. Tapi kalau ibarat kata starting dilihat sama target nggak sesuai, tapi nggak mungkin kayak membalikkan telapak tangan bagusin resort. Jadi siapa yang bisa memperbaiki resort itu? Penagihnya. Ada nggak masalah lapangan itu yang rusak ataupun hancur? Nggak ada. 80% kehancuran lapangan itu diciptakan oleh penagih, bukan dari nasabah. Karena nasabah itu tergantung dari kita. Kayak kami lah kemarin contoh sama Pak Risman. Buat pinjaman aja Jupiter MK itu contoh ini kan. 1.500.000 aja susah dia CC. Nggak betul itu Pak Risman. Kita memberikan pinjaman jangan terlalu gampang sama nasabah itu. Dibilangin pakai proses. Jangan nanti pas memberikan pinjamannya rekan-rekan bisa, pas ditanya nagihnya nggak ketemu orangnya. Satu, nomor 2 jangan terlalu dekat. Utamakan jaga jarak. Kalau kira-kira nggak ketagih sama kita, diomongin pahit-pahit. Intinya jangan main kasar di lapangan. Berarti kenapa saya dapat kesimpulan, masa orang kredit finance aja gajinya 2,5 bisa bertahan hidup? Rekan-rekan, kalau dihitung, boleh dihitung. Berapa uang jalanku? 40.000. Berapa makanku? Bikin sama pagi sama sore 30.000. Berapa kontrakanku? Berarti sudah dibayarkan hitungannya 100.000 sebelum berangkat. Itu kotor yang dikeluarkan oleh pihak kantor ataupun saya. Jadi kalau rekan-rekan nagih dapat berapa tagihannya? 400-500. Nih abangi CP cukup. Nih abangi CP bisa. Cobalah dulu Pak, ciptakan dulu pekerjaan itu sesuai. Kayak saya bilang tadi, pancinglah sesuai yang mau dipancing itu. Semangat mancingnya. Biar mau naik tagihannya. Duit kita banyak di lapangan itu. Masih ada 120 juta lagi di tangan orang. Kenapa saya bilang kayak gitu? Takutnya nanti ke depan hari, kalau rekan-rekan tagihannya tipis-tipis, tagihannya nggak ada, terjadi hal yang nggak diinginkan di jalan, siapa yang bertanggung jawab? Tetap saya. Kayak mana cara mempertanggungjawabkannya? Pakai duit. Kalau duit tagihan nggak ada, apa yang mau saya bikin nanti? Kalau duit tagihannya aja kan, kalau duit kita ada semuanya beres. Kayak rekan-rekan lah, pas ada duit bisa berangkat sana sini. Pas nggak ada duit sakit kepala. Sebenarnya kita yang bikin sakit kita itu kan. Duit kita di lapangan banyak, tagih semuanya. Mana nasabah itu yang sering jarang ketemu, jarang ditagih-tagih, nggak usah dulu dikasarin, diobrolin, main halus. Kayak mana caranya? Om, saya mingguan aja om, kata dia. Nggak usah lah bu, setiap hari aja bu. Saya nggak punya om setiap hari, berapa aja bu? Om, saya bulanan aja om, janganlah bu, harian aja. Nggak punya om saya harian, berapa aja bu? Mustahil nggak punya. Tergantung tekanan rekan-rekannya itu, omongan rekan-rekan naginya. Tapi kalau banyaknya kita keluar dari kantor ini nanti nyampe ke lapangan, kita berbicara sama teman kita di luar kangkung genjer dan juga tahu tempe, nggak ketemu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya kayak yang bilang yang orang berdua yang mancing itu, mancingnya malas-malasan, dapatnya sedikit. Pas turun nanti kapal kita ini mendarat, hasilnya sedikit. Gimana caranya kan gitu. Ini dipikirkan buat yang bertiga, apalagi masa pelajar. Bulan ini, apalagi contoh Pak Ramadan dan juga Pak Risman. Itu nanti sah dihitung gajinya pas sudah sendiri nagih. Berarti harus diusahakan. Gimana belajarnya bercepat hafal kan? Kalau kira-kira nggak hafal, nggak dihitung gaji. Teko rekan-rekan kan gitu. Buat Pak Nakul juga di bulan depan kita sudah lepas komisi. Bertiga semua udah komisi, nggak ada lagi training. Komisinya dari starting, gajinya 5%, bukan 6% lagi. Itu saya sampaikan sama rekan-rekan. Komisinya dari starting. Buat pegangan motor harus punya pegangan masing-masing. Jangan nanti motornya ini ke sana ini ke situ kan gitu.
Pak Nakul, itulah motornya Pak Nakul pakai Mio Gear yang hitam itu. Segala kerusakan tanggung jawab Pak Nakul. Tahu? Nah. Pak Ramadan Jupiter itu Pak Ramadan pakai kan? Hah? Jupiter apa Vario? Perundingan kalian berdua. Jadi biar nggak ada gonta-ganti. Maksudnya besok kan. Jadi punya kalian pegangan kendaraan masing-masing kan gitu. Mau kemana? Berkata Pak Nakul mau jalan-jalan udah bisa dia. Dia pakai motor Minda be kan? Kenapa dibagi kayak gitu? Rekan-rekan semangat. Intinya kita merantau ini dibilang pun sabar. Kalau rekan-rekan diam di tempat, nggak ada kesibukan, kesibukannya cuman hanya main HP, udah itu ngeliat YouTube, ngeliat porno, ini dan itu, godain perempuan, tapi rekan-rekan tidak punya impian sama aja bohong. Intinya semuanya duit. Kalau rekan-rekan udah tahu dapat duit itu ya kayak rekan-rekan kita berdua inilah. Kalau punya duit, kita yang punya tempat. Orang bisa dibayar, CS bisa datang, kawan bisa datang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Saya ingatkan lagi masalah targetnya di sini. Target rezeki 1236, target Naila 900.000, target Pardomuan 2275. Startingnya kemarin persentase hariannya rezeki 35%, Pardomuan 21%. 3 hari dikasih kesempatan. Lewat dari 3 hari buat Pak KPL-nya juga di bawah 30% kayak disampaikan itu dipotong 5.000 Pak kan buat beli kopi kita. Berarti di bawah 30% dipotong 5.000. Saya harapkan kerjasamanya, niatkan gimana caranya kerjaan rekan-rekan. Fokus rekan-rekan pikirkan tagihannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap optimis. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.